Biologi Molekuler 1, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya. Topik transfer DNA rekombinan ke dalam sel inang prokariotik. Bagian ke-1, Mei 2020. Topik yang akan dibahas pada video pertama ini meliputi pendahuluan, transformasi sel bakteri, transformasi secara kimiawi dengan CaCl2, dan transformasi dengan elektroporasi, serta perhitungan efisiensi transformasi. Topik yang lain akan kita bahas pada video kedua. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai garis besar cloning, sel inang dan vektor, preparasi fragmen target, dan vektor. Pada kali ini kita akan berbicara mengenai cara memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel. DNA rekombinan sulit masuk ke dalam sel secara otomatis dan memerlukan perlakuan khusus. Fragmen target dan vektor yang telah diligasi di dalam suatu campuran reaksi, kita masukkan secara langsung ke dalam sel inang. Dan pada video ini akan dibahas mengenai treatment untuk membuat sel inang menjadi kompeten dan beberapa cara untuk memasukkan DNA asing ke dalam sel. Ada beberapa metode penempatan DNA yang telah dimodifikasi atau rekombinan DNA secara in vitro ke dalam sel inang. Yang pertama secara transformasi, juga bisa elektroporasi, dengan konjugasi, atau dengan transveksi. Kita bahas terlebih dahulu mengenai transformasi. Apakah transformasi sel bakteri? Arti kata berdasarkan American Heritage Dictionary berarti perubahan genetik suatu sel yang disebabkan oleh pengambilan dan ekspresi materi genetik atau DNA asing yang berasal dari sel lain. Tujuan transformasi ini adalah membuat sel yang memproduksi lebih banyak DNA, dalam hal ini untuk tujuan cloning, atau membuat sel memproduksi lebih banyak protein untuk tujuan ekspresi. Transformasi yang buatan penting di dalam rekayasa genetika. Transformasi yang kita pelajari kali ini merupakan tiruan dari kondisi alami di alam. Sel inang yang digunakan bisa merupakan sel inang yang asli atau yang sudah dimanipulasi secara genetik untuk keperluan khusus. Misalnya, kekurangan protease kalau kita ingin memproduksi protein lebih banyak. Dan sel inang ini juga diberi perlakuan khusus sehingga mampu mengambil DNA. Dalam hal ini biasa kita sebut sebagai sel inang yang kompeten. DNA yang akan ditransformasi ke dalam sel bakteri akan lebih baik berupa vektor yang sirkuler, walaupun bentuk lain juga bisa. Kombinasi vektor dan gen tergantung pada tujuan transformasi. Nah, berdasarkan penelitian, DNA yang linier akan lebih sulit dimasukkan dan dipertahankan ke dalam sel inang. DNA yang berupa sirkuler akan lebih mudah dipertahankan oleh sel inang. Secara teknik, transformasi sel bakteri kurang efektif bila dibandingkan dengan cara infeksi dengan bantuan virus penginfeksi bakteri atau faga. Secara umum ada dua metode transformasi.
yaitu secara kimiawi dengan konsentrasi tinggi ion kalsium, kemudian sel dipanaskan dan didinginkan secara tiba-tiba. Ion kalsium akan mengendapkan DNA pada permukaan sel. Ada pendapat lain dari para ahli yang mengatakan ion Ca ini menyebabkan sel-sel menjadi berpori dan lebih mudah menangkap DNA. Metode kedua dengan elektroporasi, menggunakan kejutan listrik dengan voltasi yang tinggi sehingga terbentuk pori pada membran sel secara sesaat sehingga DNA dari luar akan dapat masuk ke dalam sel sebelum pori menutup kembali. Transformasi secara kimiawi dengan CaCl2. Sel inang ditumbuhkan di dalam medium cair hingga akhir fase log. Kemudian diinkubasi di dalam es bat dan disentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian pelet sel dipisahkan dari supernatan dan pelet diresuspensi ke dalam larutan CaCl2 dingin. Proses ini diulangi kembali, disentrifugasi, pelet kemudian diresuspensi di dalam CaCl2 dengan penambahan gliserol. Kemudian suspensi sel dipisah-pisah ke dalam tabung-tabung kecil dengan volume sekitar 100 mikroliter, kemudian bisa dibekukan dan disimpan di minus 80 derajat Celcius. Dalam hal ini, sel masih bisa disimpan di minus 80 karena adanya gliserol di dalamnya. Transformasi dapat dilakukan langsung, tidak mengambil dari stok minus 80, tapi bisa dilakukan dari sel yang sudah kita alikot. Letakkan di dalam es bat, tetap di dalam es bat, kemudian campur dengan DNA plasmid. Setelah itu masukkan ke water bath bersuhu 42 derajat Celcius selama beberapa detik, kemudian pindahkan langsung ke dalam air es 0 derajat Celcius. Kemudian baru di recovery dan ditanam pada medium selektif. Dan kemudian transforman yang mampu tumbuh pada medium selektif kita screening dan seleksi lebih lanjut. Perlu diingat di dalam setiap tahapan resuspensi dan sentrifugasi, sel-sel yang kita resuspensi sifatnya mudah rusak, mudah hancur. Karena itu harus ditangani dengan secara hati-hati. Efisiensi transformasi secara kimiawi dengan CaCl2 memberikan efisiensi 10⁻⁷ sampai 10⁻⁸ tiap mikrogram dari DNA dengan maksimum frekuensi transformasi adalah 10⁻⁻3. Metode berikutnya adalah transformasi secara elektroporasi. Membran sel dibuat permeabel dengan cara diberi kejutan medan listrik tinggi. Konformasi dari membran akan berubah sehingga terbentuk pori-pori yang memungkinkan DNA yang berada pada permukaan membran akan masuk ke dalam sel secara cepat. Protokol pasti untuk tiap spesies bisa berbeda, tergantung pada spesiesnya. Dengan cara ini, efisiensi yang didapat adalah 10⁻⁹ per mikrogram DNA untuk DNA yang berukuran 3 kilobasa dan 10⁻⁶ per mikrogram DNA berukuran besar 136 kilobasa. Dengan elektroporasi, umumnya
efisiensi lebih tinggi dan fragmen berukuran besar dapat masuk lebih mudah. Tetapi kelemahannya, kita memerlukan alat elektroporasi dan tegangan listrik yang tinggi untuk tahap ini. Protokol untuk transformasi secara elektroporasi mirip dengan protokol pembuatan sel kompeten dan transformasi dengan cara Hitchcock. Sel inang ditumbuhkan hingga akhir fase log. Kemudian kultur sel dipertahankan di dalam ice bath, disentrifugasi untuk memanen pelet sel. Pelet diresuspensi ke dalam air steril yang dingin. Berbeda dengan transformasi secara CaCl2 dengan Hitchcock, pada transformasi secara elektroporasi sebagai peresuspensi adalah air yang steril. Kemudian tahapan ini diulangi kembali, sentrifugasi, kemudian diberi air dingin steril. Setelah itu pelet diresuspensi ke dalam air steril kembali dan dibagi-bagi ke dalam tabung. DNA yang dimasukkan dengan elektroporasi jumlahnya jauh lebih banyak, harus mengandung DNA dalam jumlah besar untuk tahapan ini. Kemudian diletakkan ke dalam kuvet, dimasukkan ke dalam alat elektroporator dan dilakukan elektroshock yang biasanya hanya sekitar 5 detik. Ditambahkan buffer salin dan diplating ke medium yang mengandung antibiotika untuk proses seleksi. Kemudian sel yang tumbuh masuk ke tahapan screening dan seleksi. Bagaimana cara kita menghitung efisiensi transformasi? Efisiensi transformasi dihitung dari jumlah koloni transforman yang dihasilkan dari 1 mikrogram DNA plasmid yang supercoiled dalam suatu reaksi transformasi. Jadi koloni yang tumbuh pada Petri berapa, dibagi berapa nanogram yang dimasukkan kali 1000 nanogram per mikrogram. Kalau kita masukkan DNA 1 mikrogram, koloni yang tumbuh 10, maka efisiensi transformasi itu 10. 10 dibagi 1. Ini adalah akhir dari video pertama, metode introduksi DNA rekombinan ke dalam sel bakteri atau prokariot. Kerjakan latihan soal ke-1 berikut ini. Sebutkan kelebihan dan kelemahan transformasi secara Hitchcock dan elektroporasi. Terima kasih.